warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Feni Syafriadini, mahasiswa IAIN Tulungagung, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 11 SMA atau MA Ekonomi tentang ketenagakerjaan. Nah, di sini sebab yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, pengertian ketenagakerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenagakerjaan, dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Itu sebelumnya adalah pengertian tenaga kerja. Jadi ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, jadi di sini waktu maksudnya sebelum kerja atau itu maksudnya adalah pemagangan dan kewajiban mengumumkan lowongan kerja. Jadi di situ mengenai sebelum kerja itu kita masih sedang melaksanakan kegiatan seperti pemagangan dan kewajiban mengumumkan lowongan kerja. Sedangkan selama kerja itu adalah perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengawasan kerja. Nah, itu yang kita dapatkan saat selama kerja. Untuk yang ketiga yaitu sesudah kerja. Jadi sesudah kerja itu ada pesangon dan jaminan hari tua. Selanjutnya di sini ada bagan atau peta konsep untuk penjelasan tentang penduduk di usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Nah, di sini pertama-tama untuk penduduk usia kerja atau tenaga kerja ini adalah yang menjadi angkatan kerja, tetapi ada juga yang bukan angkatan kerja. Nah, bisa dilihat di sebelahnya itu adalah penduduk di luar usia kerja, itu bukan penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja atau tenaga kerja. Nah, untuk itu angkatan kerja itu ada yang bekerja dan ada yang menganggur. Di antara penduduk yang bukan angkatan kerja itu ada yang sedang melaksanakan sekolah, mengurus rumah tangga, dan menerima pendapatan. Penduduk bekerja ini dibagi menjadi dua, yaitu setengah menganggur dan bekerja penuh. Untuk penduduk setengah menganggur ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kentara atau jam kerja kurang dan tidak kentara. Nah, di sini kentara ini atau jam kerja kurang ini juga dibagi menjadi dua, yaitu produktivitas rendah dan penghasilan rendah. Ini itu adalah penduduk setengah menganggur, itu ada dua, kentara dan tidak kentara. Nah, setelahnya lagi itu kentara. Kentara itu dibagi juga menjadi dua, itu dibedakan menjadi penduduk berproduktivitas rendah dan berpenghasilan rendah. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya kita adalah menjelaskan tentang pengertian kesempatan kerja. Di sini kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para pekerja. Di sini di Indonesia masalah kesepakatan kerja ini dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, selanjutnya adalah di sini ada indikator ketenaga kerjaan. Ini ada rumus-rumus untuk mencari dependensi rasio TPAK. Nah, untuk mencari dependensi rasio atau rasio ketenaga kerjaan ini kan yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Di sini rumusnya DR. DR adalah dependensi rasio. Nah, jumlah penduduk usia non produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Selanjutnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini adalah hubungan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia, sikap TPAK.
rumusnya jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja kali 100%. Nah, untuk selanjutnya adalah TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Ini adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. TPT ini rumusnya adalah jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Selanjutnya adalah tingkat produktivitas tenaga kerja. Nah, ini rumusnya adalah jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Selanjutnya kita beralih ke tenaga kerja. Pengertian dan jenis tenaga kerja. Tenaga kerja ini adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, secara umum tenaga kerja ini dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama adalah tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Nah, di sini tenaga kerja rohani ini adalah kegiatan yang lebih banyak menggunakan pikiran yang produktif dalam proses produksi. Sedangkan tenaga kerja jasmani ini adalah yang kegiatannya lebih banyak mencangkup kegiatan pelaksanaannya yang produktif dalam produksi. Dan ini adalah tenaga kerja ini juga dapat dibagi berdasarkan keahliannya. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik maupun tidak terlatih. Nah, di sini adalah tenaga kerja terdidik ini memerlukan pendidikan yang tinggi seperti guru, dokter, dan sebagainya. Sedangkan tenaga kerja terlatih ini hanya memerlukan pelatihan atau pengalaman terlebih dahulu di kegiatan pelatihan-pelatihan, ya misalnya sopir, montir, dan sebagainya. Sedangkan tenaga kerja tidak terdidik maupun tidak terlatih ini tidak memerlukan pelatihan yang khusus atau pendidikan yang khusus. Ini seperti kuli bangunan maupun buruh gendong. Selanjutnya adalah permasalahan tenaga kerja di Indonesia. Di sini saya menulis permasalahan tenaga kerja di Indonesia ada 5, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang tinggi, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, serta penyebaran angkatan kerja tidak merata dan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Sini untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja ini ada pun upaya-upaya dari individu. Nah, jadi untuk individu ini perlu membekali diri sendiri, kebutuhan perusahaan, dan berjiwa wirausaha. Untuk pihak swasta atau perusahaan ini harus bisa menyediakan beasiswa magang pelatihan agar itu nanti masyarakat bisa mengikuti seperti pelatihan-pelatihan. Nah, itu nanti bisa mengurangi jumlah tingkat pengangguran. Yang terakhir itu pemerintah ini juga bisa membangun balai pelatihan kerja dan memberikan beasiswa pendidikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.